min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sudah? Hanya ayat 4 dan 5. Ada berapa kesalahan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ada jali 1. Apa yang jali? Ya, hamzah dibaca ain. Ya, ya, karena sudah beda huruf ya. Yang pertama tarmihim saya baca tipis, harusnya tahu. Kemudian mihija saya baca mihi. Itu bukan merubah huruf, tetapi karena memang tidak bisa. Ada anak yang ketika disuruh baca hi pancet begitu. Jadi cara bacanya, makanya di situ khafi, di makharijul huruf tapi yang khafi. Min sijil, di apa itu? Ahkamul huruf. Kemudian faja'alahum, tidak ada ka'asfin, itu terlalu dalam. Jadi tidak boleh berlebihan, juga tidak boleh kurang ketika kita baca lafal Al-Quran. Ka'asfin sampai di dalamnya, ka'asfin ya. Atau tidak boleh ka'asfin, tidak boleh ka'asfin, tapi seperti biasa ka'asfin, ka'as biasa. Kemudian ma'kul saya baca ma'kul ya. Bisa ya? Nah, ini di tajwid, masih di tajwid. Sekarang saya sambung dari ayat 1 sampai ayat 5. Masih tajwid. Silakan di lembaran berikutnya tajwid, belum ke fasoha. 1 sampai 3. Salah mulai sampai 5. Ya. Saya pelan-pelankan. Nah, tapi saya jelaskan kesalahannya. Ya, gak jelas ya, saking gak jelas saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi kalau jadi juri tidak boleh diulang, jangan gitu ya. Jadi juri lomba pas diulang, jangan tidak profesional. Ayat 2. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Berapa Bu Sari? Ada berapa kesalahan Ustaz? Berapa Ustaz? Enggak, berapa? Hah?
Ayo toh. Saya yang baca kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama saya baca alam itu ya, yang pertama di tajwid ya, alam. Jadi kelihatan kedengaran sedikit jenengan kapas menurut jenengan langsung disalahkan. Itulah Dewan Hakim. Jangan sampai opo mau wis. Nah, jangan gitu. Jangan mikir sing tadi, apalagi tidak usah bawa HP karena tidak boleh kalau Dewan Hakim bawa HP. Jadi sebelum menjadi Dewan Hakim itu biasanya disimpan dulu sama panitia. Jangan lalu direkam dulu. Oh, tadi apa Ustaz Romono? Nah, yang lainnya sudah dikasihkan lembar penilaian jenengan saya belum. Ya, kasihan perekapnya. Yang pertama tadi alam itu saya baca tidak jelas atau dengung. Yang kedua fa'ala saya baca ringan sekali. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Ainnya kurang. Kemudian yang ketiga bi asr. Shotnya apa tadi? Tawallud. Ya, ada lebihnya. Harusnya bi asha. Tidak boleh bi asr. Yang ketiga, yang keempat alam kembali lagi yaj'al. Ya, harusnya yaj'al, ya. Kemudian kaidahum tetap benar fi kepanjangan ya. Kemudian wa arsala alaihim tayran ababil, betul semua. Tarmihim betul bihija, balik lagi ke ha. Min sijil ya, saya baca min sijil. Kemudian faja'alahum as itu kurang ke tengah tenggorokan, ainnya bukan shotnya, ka asfim ya, makul, sehingga ada 8. Itu yang tajwid. Berikutnya ada pertanyaan dulu, di tajwid dulu ya. Untuk yang sifat huruf tadi belum paham saya, salah jali sama salah huruf. Oh ya, salah jali itu jarang kalau tidak merubah makna apa, tidak merubah makhraj. Dalam artian makhraj begini, kayak contoh akbau dibaca akobau ya, itu masuk di sifat dan masuk di makhraj. Tetapi karena kaf itu harusnya sifatnya hamas tetapi di situ baca ako. Nah, itu dijali. Kalau di khafi itu kurang dikit. Termasuk akbar, kalau dibaca akbar itu menjadi kesalahan khafi. Makanya khafi kalau di provinsi nasional hanya setengah. Karena hanya apa ya, kesalahan kurang. Jadi akbau dibaca akbar. Jadi kurang hemes. Akbau. Kemudian yang berikutnya kayak qalqalah tadi, yang banyak kalau qalqalah itu di khafi. Yaj'al. Nah, harusnya kan yaj'al, maqla'un tak boleh maqla'un. Nah, seperti itu. Berikutnya ada lagi, ini sifat Ustaz. Kadang-kadang sampai menimbulkan bunyi atau suara sin seperti tak sukun sampai sampai itu masuk ke jali apa? Enggak. Khafi, kebanyakan khafi pokoknya tidak merubah hurufnya. Kayak tadi kaf akbar jadi ako. Nah, sudah merubah. Kalau hanya kurang bukan ke hampir ke kof barusan. Iya. Jadi kalau tak sampai mengeluarkan sin, suara sin. Iya, masuk di khafi.
masuk di khafi. Bats kan ada begitu. Bats. Jadi yang dikatakan berubah itu kalau diawali dengan ini, kalau masih di akhir kan, kalau sifat-sifat itu kan rata-rata menjadi bunyi sifatnya itu kalau disukunkan. Ketika tidak disukunkan kan biasa. Kayak tadi ta, nah, ketika disukunkan menjadi bats, tapi tetap kan taknya masuk, cuman salah melafalkan sifatnya, jadi kurang sifatnya, kurang desisnya, bukan lalu pindah ke sin. Jadi mereka bukan pindah ke sin karena mungkin bisanya hanya bats, bukan bats, enggak gitu, bats. Jadi itu masuk kesalahan tapi khafi, Ustaz. Bats kalau tak, ya bats kan bats tetap. Jadi lidah digigit lidahnya ya digigit. Bats kan tu bats kan begitu. Bats ya, gitu. Bukan bats. Nah, beda. Kalau bats itu lidahnya di dalam, bats. Jadi lipatnya ke dalam, tetapi kalau tak bukan bats, nah, keluar, ya itu. Lainnya di tajwid. Jadi Dewan Hakim memang rotok payah waktunya, maksudnya. Kalau sudah selesai ya selesai. Ada lagi di tajwid? Sudah? Kayak enggak tidak berminat jadi Dewan Hakim semua. Karena Ustaz Udi, Ustaz ini ayo sing juli ya. Aku ngajari Al-Qur'an ya wis. Ya, berikutnya yang kedua di tartil itu yang dinilai adalah fasohah. Fasohah ada al-waqfu wal ibtida. Ini banyak kontroversi. Yang penting kalau jenengan kuncinya ada di tanda-tanda waqaf saja sudah. Jadi kuncinya ada di tanda waqaf. Jadi makanya belajar tanda wakaf sendiri. Ini kan al-waqfu cara berhenti, tidak cara memulai. Jadi kalau sudah wakafnya, kalau yang mundur itu tanda bulat sudah ra'su ayat sudah pasti. Meskipun ada lam alif, tetap di situ tidak akan dikurangi. Kalau yang ra'su ayat ada bunteran itu ada nomornya. Kalau yang selain itu yang biasanya panjang. Yang ayatnya panjang, malah ada begini, kalau orang hafalan ada yang alam nashrah laka sadrak rabb wa wada'na anka wizrak rabb alladhi anqadha dhahrak rabb wa rafa'na laka dhikrak, rok semua pokoknya. Jadi ada yang seperti itu bacanya, ada yang seperti itu dibaca. Apalagi yang contoh kecil lagi bacanya sudah benar tetapi cara berhentinya yang salah. Ada yang cara memulainya yang salah, berhentinya benar, atau kebalikannya. Contoh An-Nas disambung Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas min syarr. Contoh yang salah. Ya. Jadi kenapa kok berhenti di min syarr? Kan seperti itu. Dilanjutkan atau berhenti aja sebelumnya, atau qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi min syarr, itu berhentinya yang salah. Ya, ada yang memulainya yang salah, berhentinya benar. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah suwal hijaratu iddat lil kafirin. Itu sudah benar, berhentinya benar, mulainya yang salah. Jadi ada yang berhentinya salah, mulainya benar. Ada yang berhentinya benar, mulainya yang salah. Tadi yang berhentinya salah kayak contoh tadi, qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi min syarr. Nah, kan berhenti salah. Harusnya sebelumnya aja, tidak usah sampai min syarr, karena kuat napasnya umpamanya. Ada yang apa itu Ustaz? Yang biasanya wala itu
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا. Nah, ada yang gitu kan? Ada di Nusuk Bandung seperti itu. Wala, ya. Itu ya harusnya sudah berhenti di situ. Ya, itu berhentinya yang salah. Nah, jadi berhentinya yang salah seperti itu. Min syar. Cara berhenti yang benar sesuai dengan tanda wakaf, ada to, kola, kofa, jim, ada wakaf lazim, itu aja. Dengan meskipun wakaf itu ada yang iddirari, ada ikhtiyari, ya. Ada yang wakaf karena memang iddirari itu karena memang apa ya? Ya kadang-kadang kecekluk, tercekik, atau ada makan apa jenengan lagi makan gurambi habis itu ngaji namanya. Kan ada yang seperti itu, berhenti sekarpan itu ada seperti itu. Tetapi masih masuk kesalahan. Kuncinya yang tadi yang saya sampaikan, kalau wakaf yang salah tadi kayak minsyar itu ya sudah di apa namanya, di kesalahan jali. Atau yang tadi ibtidaknya yang salah berarti kesalahan jali, salahnya fatal tadi suwal hijaratu, ya suwal hijaratu iddat bil kafirin, kok sampai di suwal seperti itu. Atau alam nashrah laka sadrak rabb wa wada'na anka wizrak rabb alladzi la usaidu dasarian seperti itu. Nah, itu kesalahan di cara wakaf dan ibtidanya, ya ibtidanya salah, ya itu di al-waqfu wal ibtida. Kemudian yang kedua ada mura'atul huruf wal harokat, itu kesalahan membaca harokat atau kesalahan membaca huruf, ya kesalahan membaca huruf. Biasanya kalau mura'atul huruf wal harokat itu semuanya jali, kecuali yang harokatnya miring itu masuk di hofi. Harokat miring itu masuk di hofi, mura'atul harokat itu. Jadi ada mura'atul huruf, ada mura'atul harokat. Jadi makanya disambung mura'atul huruf wal harokat. Ada kesempurnaan huruf, ada yang kesempurnaan harokat. Jadi kalau hum dibaca hum, him dibaca him, alaihim waladhdallin. Nah, itu masuk di mura'atul huruf tetapi yang khafi. Tetapi kalau alhamdulillahi rabbil alamin itu mura'atul harokat, harusnya rabbil, jadi harusnya rabbil. Nah itu, jadi kalau mura'atul huruf wal harokat itu sudah pasti kesalahan fathah, wis apa tanda baca sama salah huruf, itu saja sudah kuncinya, salah huruf dan salah baca, ya. Atau begini kan banyak kadang-kadang ketika baca Al-Quran itu harusnya wa anzalna dibaca fa anzalna, ya itu masuk di mura'ah karena itu masuk di kalimat sudah, ya. Jadi bukan di makharijul huruf itu. Jadi mura'atul huruf wal harokat itu definisi yang sebenarnya adalah menambah dan mengurangi dan menambah. Makanya kalau fathah diganti kasroh kan berarti ditambah sama dia, ditambah kok menjadi kasroh. Yang harusnya ada tidak ada, seperti lafal atin, illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Apa yang hilang? Fa-nya, falahum. Itu namanya mengurangi huruf, ya. Jadi mengurangi huruf. Beda di surah Al-Insyiqaq kan memang ada illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, itu beda. Kemudian itu di mura'atul huruf wal harokat. Yang berikutnya mura'atul kalimat wal ayat. Itu yang banyak ya sama, ngelompat ayat. Jenengan baca salah satu contoh
al-ala, keliru ke ad-duha. Seperti apa contohnya? Wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairul laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatardah. Imamnya lagi asyik baca, makmumnya tidak ada yang tahu. Kira-kira sah apa enggak ini? Sah kalau tidak ada yang tahu semuanya. Jadi dia baca sabbih isma rabbikal a'la, tetapi akhirannya ad-duha. Harusnya kan wal akhiratu khairu wa abqa, keliru wal akhiratu khairul laka minal ula. Atau karena pingin cepat sholat maghrib baca surat al-'asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, itu sakloh kok falahum, akhirnya fama yukadzibuka ba'du biddin. Atau kebalikannya, at-tin sudah illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya, padahal awalnya at-tin itu mura'atul kalimat wal ayat. Atau yang banyak biasanya kalau anak-anak kita itu baca Al-Quran di baris ketiga, ketika mau ke bawah baris keempat keloncat baris kelima. Ya, ada kan? Ada yang begitu. Itu masuk di mura'atul kalimat, sehingga kesalahannya jali karena sudah pasti melompat ayat. Jadi seperti itu. Atau inna anzalnahu fi lailatul qadr. Masuk kesalahan apa itu? Mur'atul huruf wal harakat, karena harusnya lailatil, karena fi, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Masuk di mana? Masuk di mur'atul huruf, karena di situ adalah harusnya tul, dibaca til, ya. Itu di mur'atul huruf wal harakat. Ya, sekarang praktek, ya, praktek di fasohah. Yang mana? Apa itu? Kalimat wal ayat. Tidak ada hufi, karena ngelompat sudah pasti. Tidak ada, karena ngelompat dan menghilangkan bacaan itu sudah. Jadi kalau langsung jadi tidak ada hufinya. Termasuk muratul huruf wal harakat tidak ada hufinya, cuman ada sekarang penilaian di miringnya saja, membaca miring saja. Harusnya alaihim dibaca alaihim, dimasukkan di hufi. Di penilaian sekarang masuk di muratul huruf. Kenapa? Karena selama ini yang senang menjadi dewan hakim itu fasohah, dianggap tidak ada penggawean karena pasti jali. Akhirnya ada keputusan ya sing miring-miring masuk di fasohah aja, atau ketepatan huruf tadi. Jadi rata-rata itu Ustaz. Oke. Ya, silakan praktek di fasohah semuanya. Lembarannya boleh diganti atau di bawahnya cukup. Ya, fasohah. Saya akan baca yang tadi aja biar enak, biar tidak bingung jenengan. Al-fil saya baca. Iya, coretnya satu. Iya, kalau dua nanti dikalikan dua, kalau tiga berarti 6. Jumlahnya sini 6. Ya, 6. Ini aja. Coret biasa gini ya. Iya, coret gini. Ya, silakan. Al-fil saya baca sampai nilai yang fasohanya. Tidak usah menilai yang tajwidnya. Nanti akan menilai fasohah dan tajwid. Sekarang menilai di fasohahnya saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaiduhum fi tadlil arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Silakan, berapa kesalahan fasohanya? 4. Ada 5. Ya, silakan yang 4 yang mana? Yang 4 apa salah pertama? Kaiduhum. Harusnya kaidahum. Ya, yang kedua wa'ar. Kenapa? Ya, wawunya hilang. Berarti 2 kali 2 berarti 4 kesalahannya. Ada lagi yang 5 tadi? Sijil Tadi tidak ada? Ya udah, bener. Ya, itu fasoha. Fasoha itu paling gampang. Jadi jenengan nanti kalau disuruh jadi dewan hakim milih fasoha. Ya, milih fasoha. Ini biasanya kalau tajwid Ustaz Zeni, saya milih fasoha mesti. Sehingga penentu nanti di tajwid fasoha wis pelengkap aja. Karena fasoha hanya mendengarkan, oh da dibaca tetap da ya sudah, ada masalah. I dibaca I ya tetap berarti. Kalau alaihim ya. Sekarang mencoba menilai keseluruhan. Selain suara dan lagu saja. Ya. Dari tajwid dan fasohah. Silakan jenengan menilainya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول. Itu tanggung jawabnya juri begitu. Jenengan dia menyalahkan dewan hakim, itu jenengan jadi dewan hakim sekarang. Ayo, berapa salahnya? Ayo di konci. Yang pertama apa? Alam ya. Alam 1. Kemudian fa'ala saya baca fa'ala 2. Bi asr 3. Kemudian alam yaj 4. Kaiduhum 4 berarti 6. Ya, 6 kesalahan maksudnya karena dikalikan 2. Terus fi tadlil tadi ada fi pada fi ya, miring 1. Arsala 2. Terus tayran ababil berapa itu? 4. A-nya dan B-nya berarti ya. Terus
tar tarmihim bihija satu ya, terus min ya, terus faja'alahum satu, ka'as ma'kul berapa? Dua. Berapa berarti semua? Ada 19 ya, 19 berarti nilainya berapa? 100 dikurangi 19 81, belum dikurangi suara dan lagu ya, seperti itu sudah. Berarti kalau baca kayak tadi suaranya enak tadi, tapi bacaannya salbut bawahnya. Suaranya enak, tetapi banyak bacaan yang salah. Apalagi yang ada yang ada seperti itu, ya. Itu di suara apa, di tajwid dan fasahah. Ada yang tanyakan tajwid dan fasahah? Ya, monggo. Itu yang suara dan lagu itu 6, 7. Iya sih, kan saya belum nyampe. Kan ini tajwid dan fasahah masih. Saya kan belum ke suara dan lagu. Ya, ada yang tanyakan tajwid dan fasahah? Ya, kalau udah ada kita lanjutkan ke suara dan lagu. Iya, lanjut. Ya. Di LPPTKA tidak pakai lagu ros-loros ya, itu sudah nilainya 20 itulah yang ada berapa kali itu minimal sebenarnya. Itu salah ya, harusnya itu maksimal sama minimal, bukan berapa kali. Berarti saya copy paste itu harusnya maksimal, yang satunya minimal. Jadi yang 677 tadi itu kalau benar semua berarti nilainya 20 Ustaz. 6 tambah 7 tambah 7, jadi 14 tambah 6 dan 20. Kalau tidak pakai lagu kita LPP sepakat 12. Kalau di nasional provinsi ya terserah dewan hakimnya, bisa minimal 10 bisa ya. Contoh sekarang, kenapa kita pakai suara minimalnya 4? Berarti kalau jenengan menyalahkan di suara jangan sampai lebih dari 3 apa 2? Tidak boleh lebih dari 2, maksimalnya kesalahannya hanya 2. Karena kalau disalahkan 3 kan berarti tinggal 3 kan, sedangkan di situ minimalnya 4 di LPP begitu. Contoh suara, kesalahan suara namanya tidak nyaring. Nah, tidak nyaring disalahkan sama kita. Ayo baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al. Itu suaranya sudah langsung dikurangi 2. Tinggal itu. Atau kenyaringan tetapi pecah. Nah, begitu, pecah. Ya, karena pingin jadi tidak ngatur kemampuan suaranya. Contoh kayak tadi kan saya biasa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, masih pas. Ketika ditinggikan lagi akan pecah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu bisa suaranya disalahkan. Itu masuk kesalahan suara, juga masuk kesalahan irama. Ya, irama, variasi dan lagu itu sama. Itu minimal maksimal mengurangi 3. Karena di situ 7. Ya, harus 3. Seperti apa irama variasi? Jenengan biasa pakai anak-anak pakai lagu Nahawan.
tetapi ujung-ujungnya tidak nahwan kecuali memang pindah lagu. Contoh, ya, kok aku gak paham lagu-lagu Ustaz, sudah macam paham sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini lagu jiharka namanya. Dan mau pindah, tidak ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini masih belum ada kesalahan di irama. Ketika iramanya salah, itu biasanya nahawannya tidak lengkap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu masuk di irama, kemudian variasi dan lagu. Tinggal jenengan kurangi. Jangan dikurangi terus. Ini semua. Nah, pokoknya maksimal mengurangi 3. Karena di situ ada batas minimalnya. Jadi ada standar penilaian. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, pengaturan nafas. Ini yang paling banyak. Pengurangan nafas juga begitu, jangan terlalu banyak, hanya 3 maksimal. Maksimal 3. Banyak. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Sudah 3 di situ. Ambil nafas kan, jadi mencuri nafas itu masuk kesalahan pengaturan nafas. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi. Nah, itu masuk di pengurangan di nafas. Kalau di situ pengaturan nafasnya atau ngambil nafasnya sampai 4, ya sudah cukup 3, tidak usah di fullkan. Kasihan anaknya. Kalau dikurangi terus tidak sampai 20, paling 21 ya habis. Ada yang seperti itu, teman-teman, setelah diajari cara menilai, nafasnya dikurangi semua sampai nilainya habis. Berapa nilainya? 30. Semuanya dari tajwid, fasoha sama suara dan lagu 30. Ternyata pengurangan yang paling banyak di pengaturan nafas. Bayangkan anak-anak kecil sekarang kalau baca kan rata-rata banyak ngambil nafasnya. Wal-'adiyati dhabha fal-muriyati qadha. Nah, banyak begitu. Itu pengaturan nafas. Kalau sudah 3 kali, tidak usah dikurangi lagi. Itu caranya kalau masalah lagu, suara dan lagu. Bisa ya? Suara dan lagu. Mau nyoba latihan suara dan lagu? Ya silakan, dinilai, tidak apa-apa. Saya akan baca, jenengan menilai. 2 ayat saja yang saya baca. Tidak usah menilai yang lainnya. Menilai lagu, kira-kira lagu saya dinilai berapa sama jenengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Dah, 2 saja. Berapa nilainya? Hah? 17. Dia mahal ya.
Keren Dewan Hakimnya sekarang. Berapa Ustaz Syifur? Saya ambil napas hanya sekali. Yaitu ol, ya satu saja, tidak ada jalinya kalau dia. Ini tidak ada jali ya. Jangan dikasih jali. Yaitu ol. Nah, itu masuk kesalahan. Sudah ya? Ada yang tanyakan? Sampai jam berapa Ustaz? Biasanya? Betul? Oh. Ya. Ada yang tanyakan? Karena tugas saya hari ini hanya memberikan materi munakosah. Enggak. Iya. Jadi Dewan Hakim itu penguji memang tidak lepas dari sifat-sifat yang dimiliki seorang guru juga. Jadi kalau kita punya sifat dermawan, ya, ada dermawannya juga. Jangan sampai anak-anak meskipun mencuri nafas semuanya nilainya lalu anjlok. Ya minimal lah kalau saya ngasih nilai maksimal si 14. Tapi memang nafasnya kalau dibikin paten katanya tadi sudah langsung 12 pengaturan nafas. Tapi kan di situ hanya nafas saja. Jadi kalau nafas itu berarti kan hanya 3 maksimalnya. Jadi bisa ada kemungkinan nilainya 17 kalau suaranya bagus. Suaranya bagus, iramanya bagus. Kan yang dikurangi hanya nafas saja. Nafas hanya 3. Jadi masih punya nilai 17 ya. Contoh kayak tadi, nafasnya paling pendek sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Nah, kuatnya sampai situ. Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan hanya 3 yang dikurangi. Padahal bernafasnya 4 kali, tetapi karena maksimalnya 3, ya cukup 3. Ya, cukup 3. Kasihan kalau dikurangi banyak, habis nilainya yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau nafasnya pas-pasan, makanya ke anak-anak selalu kita himbau, termasuk kita guru-gurunya latihan nafas. Dia lari, gak sempat lari berenang, gak sempat berenang ya cuman lari di tempat. Gak sempat lari di tempat ya latihan nafas saja. Tahan nafas yang lama, jangan nahan nafas selama-lamanya, tetapi nahan nafas yang lama. Jadi beda nahan nafas selama-lamanya dengan nahan nafas yang lama ya. Nahan nafas yang lama, bukan selama-lamanya. Tetapi kalau Madura sabit ahadid ya tetap selama-lamanya. Ayo Maduranya sabit ahadid itu apa? Selama-lamanya. Jadi nahan nafas selama-lamanya, kan begitu kan? Ayo kita Madura apa? Madura di bahasa Indonesia kan. Nahan nafas sabit ahadid. Ayo. Berarti menahan nafas selama-lamanya, kan berarti sudah ada di dunia ini berarti kan. Nah, tetapi nahan nafas yang lama seperti apa yang sudah sering saya contohkan, tahan nafas saja. Hup. Ya begitu sudah tahan nafas saja berapa detik kekuatan, habis itu dengan bersuara sampai kuatnya berapa, terus dilatih sampai 10 kali setiap hari sudah. Jadikan istiqomah. Kalau ingin dapat pahala istiqomahnya, ya Allah, 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 Allah gitu biar dapat pahala. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Jangan nyanyi yang lainnya. Itu yang ibu duet. Gitu. Ada lagi? Tanyakan? Standarnya berapa baris untuk yang kalau munakosa 7 ya 7 baris. Tadi alfil berapa baris itu? Hanya 4 itu, 3 ya? 1, 2, 3, hanya 3 dengan sudah kewalahan.
apalagi kita yang 7 baris itu. Ini surat yang sudah hafal, kalau kita belum surat yang belum hafal. Ada lagi standarnya itu Ustaz. Jadi kadang-kadang tapi dilihat dari anak-anak kita, kalau kemampuannya tidak lancar jangan sampai 7 baris, habis nilainya. Jadi kita perhitungkan juga, karena menjadi ustadz-ustadzah itu harus juga bisa memberikan motivasi. Satu misal anak-anak tidak lancar, kalau kita tulis ulang, itu anak-anak akan bisa marah, kemudian orang tuanya juga bisa marah. Iki anakku sing gak iso, ustadz nih sing gak iso sih, anakku pinter ulang-ulang tok gitu. Tetapi kalau kalimatnya di keterangan, baca lagi ya nak, baca lagi ya nak, padahal ulang itu sebenarnya, baca lagi ya nak. Jadi besok halaman 3 baca lagi ya nak. Sudah bagus, atau sudah bagus tapi baca lagi ya nak, boleh begitu kan, halus itu kan. Atau padahal ulangnya 3 kali, sekali lagi ya nak, sekali lagi ya nak gitu. 1 kali lagi ya nak, boleh gitu, daripada langsung ulang. Orang tuanya mana hasilnya, ini ulang, bacain guru ini gak iso gitu. Mosok bendino ulang, siapa guru ini? Bu Sari. Waduh, pindah besok. Nah, ini kepala sekolah ditelepon, Pak kalau bisa anak saya jangan ke Bu Sari Pak, ke Ustadz Badri aja, bawahnya begitu. Itu biasanya begitu. Jadi ada motivasi kita, makanya anak-anak itu selalu dikasih motivasi, tujuannya itu bagus sudah. Kayak Basori Alwi itu kalau ke kita kan tetap di sana, sudah bagus tapi masih kurang benar gitu. Kayak Basori itu begitu. Jadi intinya salah gitu, sudah bagus tapi masih kurang dikit gitu aja, kurang gitu. Mulai dulu gitu, sampai Ustadz Fahrul Razi itu belajar huruf dot itu pernah 1 tahun sama beliaunya, sudah bagus masih kurang dikit ya, gitu. Wah, besoknya balik lagi 1 bulan berikutnya, 1 tahun dia pakai ke beliaunya di Malang waktu itu. Aku belajar huruf dot shot yang angelin kiai gitu. Saking kehati-hatiannya, karena huruf hijaiyah itu kan punya haknya ya dibaca sesuai dengan pelafalan yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ya, masih adzan. Setelah ini kita akhiri masalah. Kalau ada yang tanyakan monggo dianu dulu, disiapkan pertanyaannya.